Untuk mengetahui informasi terkini mengenai anak yang membunuh dua anggota keluarganya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis BTV Ihsan Ali dan juga juru kamera Hidayat Syarif yang akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat sore Ihsan, pasca tragedi berdarah, bagaimana saat ini kondisi di sana dan apakah ada temuan fakta-fakta baru dari pihak kepolisian? Ya, selamat sore Wilson dan pemirsa. Betul sekali, remaja berusia 14 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas atau SMA ini tega membunuh bapaknya yang berusia 40 tahun dan neneknya yang berusia 69 tahun. Sementara ibu dari remaja ini selamat dari luka tusukan dan saat ini masih kritis dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan untuk lokasi dari rumah pelaku dan keluarga ini, tepat di belakang saya, memang kondisinya sepi, masih membentang garis polisi dan tadi juga sempat didatangi oleh pihak Kasetreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan menyampaikan beberapa fakta terbaru yang disampaikan melalui Kasetreskrim Polres Jakarta Selatan, yakni AKBP Gogo Galesung, yang menyampaikan bahwa dalam tragedi pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun ini, ia membunuh ayahnya terlebih dahulu pada saat tidur pada Sabtu dini hari. Lalu ketika ayahnya tidur dibunuh, lalu ibunya bangun dan juga ditusuk, dan ketika itu ia juga menusuk neneknya, dan ibunya ini berhasil menyelamatkan diri dengan kabur, memanjat pagar rumah dan meminta pertolongan, dan remaja ini sempat melarikan diri kurang lebih 500 meter dan ia langsung dikejar oleh satpam perumahan dari komplek Bona Indah ini. Lalu ia langsung ditangkap dan saat ini remaja 14 tahun ini berada di Polres Metro Jakarta Selatan untuk diminta keterangan mengapa ia begitu tega membunuh ayah dan neneknya, dan juga ibunya saat ini masih dalam kondisi kritis. Dan pihak Polres Metro Jakarta Selatan juga menyita sejumlah barang bukti, yakni pisau dapur yang digunakan remaja usia 14 tahun untuk membunuh ayah dan neneknya, serta pihak kepolisian juga mengamankan spray, baju, dan dokumen CCTV untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan bagaimana pelaku membunuh ayah maupun neneknya di Sabtu dini hari tadi. Dan juga tadi dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa memang masih digali terkait motif pelaku remaja 14 tahun ini membunuh ayah dan neneknya. Namun keterangan awal yang disampaikan oleh pelaku ini bahwa pelaku tidak bisa tidur dan sering dibisiki yang tidak bisa tahu. Jadi Polres Metro Jakarta Selatan akan mengkaji dan akan membuka opsi apakah ada tes kejiwaan yang akan dilakukan terhadap pelaku. Namun sebelumnya juga Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan cek urin atau tes urin kepada pelaku remaja ini, dan urin ini berhasil negatif narkotika. Selain itu juga tadi disampaikan ada beberapa luka tusuk, setidaknya ada 3 tusukan. Pelaku ini menusuk ayah kandungnya sendiri di bagian leher, punggung, dan lengan, dan juga pelaku menusuk ibu kandungnya sendiri yakni di bagian punggung, lengan, dan pipi. Kami juga masih menantikan kembali perkembangan terbaru sebenarnya apa motif yang dilakukan pelaku begitu tega membunuh kedua orang tuanya. Ibunya berhasil selamat, ayah dan neneknya ini dibunuh. Apa yang menjadi motif pelaku di saat kedua orang tuanya ini sedang tertidur di Sabtu dini hari pagi tadi? Jadi kami masih menantikan motif sebenarnya yang dilakukan atau yang menjadi dasar pelaku membunuh ayah dan juga neneknya. Wilson. Baik Ihsan, tapi seperti apa tanggapan dari para tetangga mengenai keseharian dari pelaku pembunuhan ini? Ya, untuk atau sifat pelaku sendiri, memang keterangan dari Satpam Perumahan Bona Indah Cilandak Jakarta Selatan, memang pelaku sendiri merupakan pribadi yang tertutup, apalagi kita tahu bersama pelaku ini masih duduk di kelas 1 SMA. Jadi Satpam Perumahan ini melihat pelaku ketika pulang sekolah ini langsung masuk rumahnya dan jarang bersosialisasi maupun pergi setelah pulang sekolah. Jadi kesehariannya memang lebih banyak di rumah pelaku itu sendiri. Dan dari kesaksian dari Polres Metro Jakarta Selatan bahwa dugaan awal, keterangan awal yang disampaikan pelaku kepada polisi bahwa ia sulit tidur dan juga mendengar bisikan-bisikan yang ia rasakan selama ini. Itu baru dugaan awal, jadi pihak kepolisian masih
menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa motif yang menjadi latar belakang pelaku membunuh ayah, nenek, dan juga saat ini ibunya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara itu, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis BTV